Nah itu teman-teman, di situ tampak dari kejauhan suatu bangunan ya, namanya Candi Kurung ya. Ini yang memberi nama ini Mbah Harjo, almarhum Mbah Harjo selaku penemu pada waktu itu ya, selaku penemu dari situs ini. Oke, namanya Candi Kurung ya, kemungkinan karena terkurung begitu ya saudaraku ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke, kita masuk. Untuk jarak Candi Kurung ini dengan Candi Cungkup atau Candi Wringin Branjang tadi ada mungkin kisaran 100 meter ya. Dan ini mungkin masih berkaitan. Kita dapatkan pilar begitu yang besar begitu ya. Kurang tahu apakah ini di bagian bawah atau di bagian atas dari suatu bangunan yang runtuh begitu karena sebab erupsi Gunung Kelut pada waktu itu ya saudaraku ya. Oke. Dan di sini tampak sekali ada tatanan batu andesit yang masih sepertinya masih alami begitu ya teman-teman. Oke. Nah, ini ada beberapa anak-anak tangga begitu ya. Namanya Candi Kurung dan dipastikan begitu teman-teman, bangunan ini dulu adalah bangunan yang punya ruang, artinya bangunan yang tertutup. Hal tersebut kita coba lihat dari bukti ini. Jadi ini adalah engsel pintu teman-teman. Nah seperti halnya, betul Kang, seperti halnya di Candi Wringin Branjang tadi ada 2 lubang gitu ya. Nah seperti ini ya, mungkin ini adalah yang sudah runtuh ya, karena dari apa yang saya baca bahwa Gunung Kelut itu sudah meletus beberapa kali dari zamannya Kahuripan ya, Singosari bahkan ke Majapahit begitu teman-teman. Nah ini adalah engselnya, bisa dilihat teman-teman. Nah itu bagiannya ya, seperti apa ya, kalau istilahnya ada sesuatu yang diputar terus ngunci begitu kan ya. Betul. Seperti apa yang ngarani gear ya. Ya, roda. Betul ya, seperti roda ya, roda gear ya. Oke, dan ini ada umpaknya teman-teman. Ini umpaknya. Ini merupakan sebagai alas pilar begitu ya, ataupun tiang bangunan begitu ya di sini. Dan bisa dipastikan tempat ini mungkin punya tiang dengan mungkin tiang kayu begitu, dan punya atap yang jelas dan punya ruang ya. Ini adalah Candi Kurung yang menamakannya Mbah Harjo. Kalau kita tadi dapatkan 1 slot pintunya, ini yang kedua teman-teman. Ini mungkin yang asli ya kondisinya, karena ini ada ruangan begitu untuk masuk ke sana ya kan, ada ruangan begitu untuk masuk ke sana, artinya ruangannya berada di sana. Terus ini adalah pintunya begitu. Kalau yang tadi itu mungkin yang di atas runtuh begitu teman-teman. Oke, runtuh. Dan ini luar biasa ya, banyak material-material yang sudah lepas sebetulnya ya teman-teman, banyak material-material yang sudah lepas. Dan kita coba keluar ya, keluar untuk melihat bangunan selanjutnya, karena ini seperti punden berundak. Nah ini teman-teman masih kelihatan untuk strukturnya ya. Kalau kita ikutin begitu ya, ini orientasinya ya tersambung dengan Candi Wringin Branjang tadi ya, ke utara selatan gitu teman-teman. Kita coba keluar melihat struktur berikutnya atau ruang berikutnya ya. Dari Candi Kurung ternyata setelah kita coba berjalan ke belakang ada ruangan lagi, Hal tersebut ditandai dengan adanya penemuan struktur bangunan ya, struktur bangunan. Oke, yuk kita ke sini. Nah ini teman-teman, di sini sudah terregistrasi, artinya BPJP sudah meninjau di sini dan sudah dilakukan pemugaran begitu ya. Dan disinilah ada struktur bangunan lagi begitu ya. Kalau untuk namanya Sanggar Pamujan teman-teman. Ini dinamakan oleh Mbah Harjo selaku penemunya ya. Namanya Sanggar Pamujan. Coba dilihat ya. Sepertinya ini memang ada ruangan begitu ke sana teman-teman. Ada anak-anak tangga di sini begitu. Orang-orang yang di zaman kerajaan itu berjalan menuju tempat suci ya.
Sanggar Pamujan itu istilahnya itu tempat berdoa ya saudaraku. Tempat pemujaan atau berdoa begitu ya. Artinya tempat ini merupakan tempat yang sakral pada waktu itu. Dan bisa dilihat untuk strukturnya itu memanjang begitu ya. Dari sini ke sana begitu. Bahkan di sana masih ada banyak kami dapati bangunan-bangunan kuno yang meskipun dalam kondisi yang sudah runtuh begitu ya, namun jejaknya masih bisa dilihat teman-teman. Kita masuk. Bismillah, selamat. Nah, ini ada beberapa batu-batu seperti batu umpak begitu ya. Oke. Dan disinilah menurut dari Mbah Suroso selaku anak dari Mbah Harjo, penemu dari situs ini, awal ditemukannya ini katanya ini berawal dari sebuah mimpi begitu untuk mencabut pohon pisang. Ya, untuk mencabut pohon pisang. Jadi ada perintah di dalam mimpi, cabutlah pohon pisang yang ada di titik ini. Setelah dicabut ternyata struktur-struktur ini kelihatan teman-teman, dan digalilah begitu, dan kelihatan seperti ini saudaraku. Ya, memang secara cerita di luar nalar ya, hanya berawal dari mimpi. Tapi kalau sudah Tuhan berkehendak, apapun bisa terjadi saudaraku. Dan ini umpaknya bisa dilihat ya, mungkin di bagian bawah itu merupakan umpak yang asli begitu. Dan disinilah kita dapati angka tahun Saka tersebut teman-teman, yang sudah ditemukan oleh almarhum Mbah Harjo. Nah ini teman-teman, yang berangka tahun 1231 Saka atau 1309 Masehi, yang masa itu merupakan masa dari Tribhuwana Tunggadewi sebelum menjadi ratu. Artinya masih masa kejayaan kahuripan ya. Nah, dan ini merupakan Tugu Brawijaya. Dari sinilah beberapa peneliti begitu menentukan ya, atau memberikan dugaan-dugaan begitu ya, atau semacam ada hubungannya begitu dengan Majapahit dari adanya tugu ini, namanya Tugu Brawijaya, yang kalau dicoba disandingkan begitu ya dengan Kadiri itu berbeda, katanya seperti itu teman-teman. Nah disinilah ada semacam relief naga teman-teman. Ini adalah relief naga yang menurut dari Mbah Harjo ini tempat pemujaannya, makanya dinamakan Sanggar Pamujan. Dan di tempat ini juga pernah ditemukan arca Tribhuwana Tunggadewi, seperti halnya yang ada di foto itu, sudah diamankan di Museum Penataran. Seperti itu teman-teman. Kalau tidak diambil ya kita tahu sendirilah, banyak arca-arca maupun benda-benda peninggalan berharga yang hilang saudaraku, diambil oleh orang-orang tidak bertanggung jawab ya. Dan ini merupakan lapik arcanya, bisa jadi seperti itu ya, yang harusnya ini terbalik teman-teman. Harusnya yang di bawah itu berada di atas, katanya seperti itu. Namun memang sengaja dibalik supaya tampak seperti meja begitu, dan menjadi cerita juga ya, timbul suatu cerita yang ada di sini. Coba diperhatikan teman-teman, batu yang ada di depan kita ini merupakan batu yang utuh ya. Ini merupakan batu yang utuh dengan panjang kisaran 2 meter ya, lebarnya 1 meter, dan ini tebalnya ini bisa jadi 50 cm lebih ini. Dan ini utuh teman-teman ya, bukan suatu batu yang disambung begitu ya, tapi ini utuh, tapi di bagian sana sudah pecah ya, mungkin karena kondisi ataupun faktor alam. Oke. Nah, jadi ini ditemukan oleh Mbah Harjo di tahun berapa? Di kisaran tahun 1989 ya. Dan ini yang dimaksud dengan Tugu Brawijaya. Makanya perbedaannya dengan Kadiri ya, ini yang menjadi pembedanya katanya. Sehingga di sini timbul dugaan peninggalan dari kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ya. Begitu. Dan lantai ini teman-teman yang terbuat dari batu-batu andesit ini ya, mungkin ini material lepah begitu yang sengaja ditata begitu oleh Mbah Harjo bersama Kang Suroso selaku anak dari Mbah Harjo waktu itu. Dan inilah yang dimaksud dengan Sanggar Pamujan, tempat pemujaan atau tempat untuk berdoa. Oke, kita beralih ke sana teman-teman, ke barat. Ayo kita ke barat. Nah
Kita ke barat, kita keluar dulu. Oke, kita keluar dulu saudaraku. Ini yang merupakan talut ya, sebagai pembatas antara tanah dataran rendah dengan dataran yang tinggi begitu, supaya tidak longsor. Dan ini sudah ditemukan dalam keadaan seperti ini ya. Ini bukan ditata begitu oleh orang-orang sekarang, tapi waktu Mbah Harjo menemukannya begitu ya, dengan ditutupi semak belukar yang cukup rimbun pada waktu itu ya, kondisinya memang seperti ini sudah. Jadi memang ini ditata di zaman Kerajaan Majapahit. Dan kalau kita coba geser kamera saya ke sini, inilah yang dimaksud dengan tempat tirakap ya, atau tempat bersemedinya ya, tempat bersemedinya. Nah, nama ini diambil dari keterangan Mbah Harjo sendiri. Sebagai penyambungnya adalah Kang Suroso selaku anak dari Mbah Harjo. Jadi ada kemungkinan ya, Mbah Harjo itu punya kelebihan bisa berinteraksi begitu mungkin dengan ruang astral yang ada di sini, sehingga Mbah Harjo sudah bisa memberi nama bahwa ini adalah Candi Cungkup, ini adalah Sanggar Pamujan, dan yang di depan kita ini adalah tempat tirakat atau tempat bersemedi begitu ya. Kita naik teman-teman. Nah, bisa dilihat saudaraku, untuk di bagian bawah ini ya, tampak sekali bagaimana batu-batu andesit ini ya, memang kemungkinan ya ada bencana yang sangat besar, mungkin erupsi Gunung Kelut ya, lahar begitu ya, letusan Gunung Kelut yang super dahsyat begitu, sehingga meluluh lantahkan bangunan ini teman-teman, sampai berantakan ya, berserakan seperti ini saudaraku. Nah, dan ini adalah yang dimaksud dengan area Candi Gadungan, seperti nama desanya ya, diambil dari nama desa. Ini masuk di Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Kita naik. Oke. Nah, ini memang ada galian saudaraku ya, ada galian di sini yang dilakukan oleh pihak terkait begitu ya, untuk mencari umpak aslinya atau tatanan atau struktur bangunan yang asli. Jadi kalau di atas itu mungkin sudah material lepas, namun di sini teman-teman, di bagian bawah ini tampak sekali adalah material asli yang masih dalam posisinya begitu teman-teman. Nah, oke, di sini ada tulisan Candi Tempat Semedi, dan di sini juga pernah ditemukan katanya arca Tribuana Tunggadewi. Nah, kalau di atas ini mungkin sudah berpindah karena faktor alam gitu. Ini yang asli. Nah, ini teman-teman. Ini umpak ya. Ini umpak persegi 8 ya, seperti di Pendopo Agung Trowulan begitu. Dan kemungkinan memang tempat ini dulu punya tiang-tiang kayu-kayu besar begitu ya. Yang penyangga ya. Sebagai penyangga bangunannya begitu saudaraku. Oke. Nah. Oke. Kita lanjut teman-teman. Oke, kita lanjut menuju ke sana ya, ke lebih dalam lagi area hutan teman-teman.